Dia seperti ketemu dengan, aduh merinding. Dia seperti ketemu dengan kelelawar yang sangat besar, menutupi semua badannya. Tiba-tiba semua suasana yang ada di pohon asem itu seperti gelap. Wah, asap sudah mulai keluar. Horor mulai datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Cerita Mbah Jono, channel yang akan berbagi kisah-kisah nyata seputar dunia mistis. Buat teman-teman semua, mohon maaf kalau telat posting, telat upload, karena memang di redaksi Cerita Mbah Jono belum ada email masuk, jadi saya belum bisa menceritakan. Nah, kali ini saya sudah mendapatkan satu email yang akan menceritakan kisah nyata seputar horornya, dan cerita ini dikasih judul Diculik Wewe Gombel. Jreng 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 jreng. Nah, sebelum saya mulai ceritanya, seperti biasa untuk nama serta tempat kejadian terpaksa saya samarkan untuk menjaga privasi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Saya akan menceritakan kisahnya Mamat yang terjadi pada tahun 90-an. Dan Mamat ini tinggal di sebuah pedukuhan di mana Mamat dan teman-temannya setiap sorenya harus mengaji ke desa yang dekat di situ. Namun karena memang lokasinya ada di pinggiran sekali, di pedesaan banget, dari rumah Mamat ke tempat gurunya ngaji itu harus melalui perkebunan-perkebunan. Mamat beserta teman-temannya biasanya berangkat mengaji itu sehabis asar. Lalu mereka pulang sehabis isya, karena mungkin bagi mereka itu nanggung ketika ngaji asar ketemu maghrib, dilanjutkan sholat maghrib, kemudian lagi menunggu sholat isya, kemudian baru mereka pulang. Nah, malam itu Mamat beserta teman-temannya yang jumlahnya memang gak sedikit, mungkin ada 6-7 orang, sepakat untuk pulang habis isya. Karena menunggu isya lama, sehabis sholat maghrib mereka bermainlah di sekitaran tempat guru ngaji mereka. Mereka bermain petak umpet. Ketika permainan itu dimulai, satu-satu mereka mengumpet karena memang permainannya petak umpet. Kalau permainannya karet, mungkin mereka loncat-loncat. Iya, bener gak? Bener dong. Karena petak umpet berarti ngumpil, ngumpat. Jadi teman Mamat ini bagian jaga. Mamat beserta teman-temannya ngumpet lah. Nah, pada saat ngumpet itu, ketika bermain 7 orang mendekati sholat isya, permainan itu selesai. Tapi ketika mereka hendak menuju tempat sholat isya, dihitung jumlahnya yang tadinya bermain 7 orang, tiba-tiba dihitung hanya 6 orang. Iya, Mamat dalam permainannya ketika ngumpet ternyata tidak balik lagi. Mereka berpikir kalau mungkin Mamat sengaja ngerjain yang jaga, kalau ketika dia ngumpet itu pulang ke rumah. Karena memang sudah terbiasa lalu lalang dari rumahnya ke tempat guru ngaji walaupun melewati perkebunan, tapi itu mungkin tidak asing. Mamat hari itu mungkin berani dirasa temannya. Temennya hanya berpikir, oh mungkin Mamat pulang duluan. Sholatlah mereka isya berjamaah. Setelah sholat mereka pulang dan tidak memikirkan keberadaan Mamat di mana. Nah, malam itu dilalui karena mereka pulang masing-masing, mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan Mamat. Sehabis sholat isya itu mereka pulang masing-masing, kemudian mungkin ada yang belajar atau apa, mereka nggak keluar rumah lagi karena memang situasi di perkampungan itu gelap, nggak kayak zaman sekarang sudah memakai listrik. Nah, pagi harinya, malam itu tuh malam minggu, anak-anak teman bermainnya Mamat ini nyamperlah ke rumah Mamat, hendak mengajak Mamat untuk bermain ke kali. Aktivitas di kampung itu biasanya anak-anak sekolahnya tiap minggu itu mencuci bajunya sendiri menuju ke kali. Pagi itu
Ketika teman-temannya nyamper ke rumahnya Mamat menanyakan Mamat, justru orang tuanya kaget. Loh, saya pikir Mamat itu nginep di tempat kalian loh, dari semalam nggak pulang. Mendengar alasan itu temennya kaget, loh enggak, justru kita itu bermain petak umpet. Tetapi ketika kita mau sholat isya, Mamat sudah nggak ada. Kita pikir dia pulang duluan. Nah, di situ langsung terjadi keriwahan, kalau orang Batak bilang. Riweh. Sunda ya. Itu bukan Batak. Riweh. Mereka saling panik. Karena teman-temannya Mamat yang tergolong masih anak-anak itu jadi merasa bersalah kepada orang tuanya Mamat. Orang tuanya Mamat pun langsung panik, dia langsung lapor ke pedukuhan untuk mencari Mamat. Dia langsung menuju ke guru ngajinya mencari keberadaan Mamat. Barangkali dia tertidur di rumahnya guru ngaji. Sesampainya di sana ternyata Mamat tidak ada. Nah, dicarilah ke berbagai pelosok yang ada di kampung itu dan pedukuhan yang ada di sekitar situ, di tempat guru ngajinya, semua pelosok-pelosoknya dicari dan Mamat tidak ditemukan. Awam bagi masyarakat itu untuk melaporkan ke kepolisian karena memang jaraknya dari perkotaan lumayan jauh. Mereka hanya mengandalkan sistem keamanan yang ada di kampung itu. Hampir semua warganya ikut mencari keberadaan Mamat. Hilangnya Mamat menjadi geger. Desas-desus di kuping warga mulai terdengar, mungkinkah Mamat diculik oleh Wewe Gombel? Di sini ceritanya. Kemanakah Mamat? Pencarian itu sehari tidak membuahkan hasil ternyata, sehingga pencarian pun dikasih asap coba. Wow, biar horor. Full. Oke. Pencarian Mamat sehari itu tidak membuahkan hasil. Dilanjutkan hari kedua, tetap aja tidak membuahkan hasil. Sehingga orang tua si Mamat ini mulai ketar-ketir dan dia berkonsultasi dengan orang pinter. Nah, setelah orang tuanya ini melaporkan atau berkonsultasi dengan orang pinter, maka orang pinter itu akhirnya datang ke tempat bermain di mana Mamat menghilang. Orang pinter itu pun melakukan ritual semacam doa-doa di situ sampai larut malam, ditemani oleh keluarganya dan beberapa warga. Sang paranormal itu atau ustadz itu hanya bercerita kalau si Mamat masih ada, tenang aja, dia pasti ketemu. Gak banyak pesan yang disampaikan oleh sang ustadz kepada keluarganya. Tentu keluarganya belum mendapatkan jawaban yang puas. Dia merasa khawatir selama 3 hari ini Mamat makan apa, dia kemana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Iya, panik, kayak kangen band keluarganya. Sang ustadz berpesan kepada keluarganya, sudah doakan saja Mamat, Mamat akan ketemu dalam keadaan baik. Ritual malam itu sudah selesai, semua sudah pulang, keluarga masih bersedih, sehingga pagi harinya keluarga Mamat didatengin oleh warga setempat. Ada 2 orang, yaitu Parjo dan Likmarkum. Parjo dan Likmarkum melaporkan ke keluarganya Mamat kalau Mamat sudah ketemu. Dia berada di sumur tua, sedang teriak-teriak. Itu di hari keempat Mamat tiba-tiba sudah ada di sumur. Nah, mendengar laporan itu, keluarga Mamat langsung menuju sumur tersebut. Beberapa warga ikut membantu untuk menaikkan Mamat. Mamat dalam keadaan sehat, hanya saja badannya yang sedikit kotor. Namun di wajah Mamat tidak terlihat kalau dia sedang sakit atau lemas. Padahal 3 hari dia menghilang. Logikanya kalau 3 hari dia menghilang atau kecemplung sumur, dia tidak makan, tentu akan lemas bagi Mamat. Setelah diangkat, Mamat merasa kayak orang bingung. Ini kok rame, kenapa aku tiba-tiba di sumur? Pulanglah Mamat ke rumahnya serta keluarganya, mengundang paranormal atau ustadz yang menolong ritual pada malam hari itu. Dia mengucapkan terima kasih. Ternyata apa yang dibicarakan oleh ustadz itu benar, kalau Mamat dalam keadaan baik-baik saja dan akan ketemu. Benar kan? Pagi harinya dia ketemu.
Mamat dimandikan oleh orang tuanya, kemudian suruh makan, semua warga berkumpul menyaksikan sebenarnya apa yang terjadi pada Mamat. Mamat pun mencoba mengingat kejadian di mana dia menghilang. Ternyata kayak tukul arwana. Setelah Mamat mandi dan ngerasa enak, dia pun akhirnya bercerita kepada orang tuanya serta warga yang berkumpul di situ. Karena warga juga penasaran, sebenarnya Mamat itu menghilang kemana. Mamat bercerita, kalau sore itu dia dan teman-temannya mengaji. Setelah sholat maghrib menunggu sholat isya, mereka bermain petak umpet. Dan Mamat ngumpet di perkebunan di sebuah pohon asem yang lumayan besar, dengan harapan dia tidak ketemu dengan teman-temannya dan dia tidak jaga ketika ditemukan oleh temannya yang jaga ketika dia bermain umpet. Maka dia memilih aman mengumpet lebih jauh dari lokasi temannya yang jaga. Dipilihlah sebuah pohon asem yang besar. Entah kenapa Mamat ketika ngumpet di pohon besar, dia seperti ketemu dengan, merinding. Dia seperti ketemu dengan kelelawar yang sangat besar, menutupi semua badannya. Tiba-tiba semua suasana yang ada di pohon asem itu seperti gelap. Wah, asap sudah mulai keluar. Horor mulai datang. Ketika ditutupi oleh sayap kelelawar besar itu, Mamat tiba-tiba tidak sadarkan diri dan tiba-tiba dia tersadar berada di dalam sumur tua. Buat orang-orang yang mencari Mamat, kejadian itu dialaminya 3 hari, 4 hari pagi-pagi baru ketemu. Tapi buat Mamat itu berasa seperti 10 menit. Dia hanya ngumpet sebentar, ditutupin kalong wewe, tiba-tiba ditemukan warga di sebuah sumur tua. Mendengar cerita itu, akhirnya sang ustadz pun melakukan ritual lagi. Dia penasaran dengan di mana hilangnya si Mamat ini. Maka atas penjelasan dari Mamat dicarilah pohon asem tua itu. Jalanlah ustadz ke situ, ke sebuah pohon asem itu yang memang jaraknya lumayan jauh dari guru ngajinya si Mamat. Mamat ternyata bermain lumayan jauh sehingga tidak terjangkau oleh teman-temannya. Aura negatif ketika memasuki area pohon asem itu sudah mulai terasa. Ketika sang ustadz berjalan menuju ke pohon asem itu dan ada warga yang ngikutin, warga malah asik ada yang nuturin atau ngambilin asem yang jatuh. Lumayan buat sayur asem. Di situ seperti menatap sesuatu, sang ustadz dengan fokusnya melihat ke pohon asem. Dia kemudian membaca doa-doa. Hening sejenak suasana di situ. Semua warga percaya kepada sang ustadz itu karena memang beliaulah yang menolong menemukan Mamat. Setelah melakukan doa-doa dan dia hening sejenak, kemudian dia berbicara kepada warga setempat kalau hindarilah bermain di pohon asem itu. Jangan sampai kejadian yang dialami oleh Mamat kejadian dengan anak-anak yang lain. Warga pun penasaran sebenarnya ada apa di pohon asem itu. Pak Ustadz pun bilang kalau yang kita lihat ini adalah pohon asem biasa. Padahal sebenarnya pohon asem ini adalah rumah dari kalong wewe yang sudah lama meninggali tempat itu. Sang ustadz sudah mencoba mengusir kalong wewe itu. Cuman karena memang sang ustadz itu juga nggak mau mengusik keberadaan kalong wewe di situ. Mungkin itu sudah menjadi rumahnya. Dan dia meyakinkan kepada warga untuk tidak takut dengan kejadian yang dialami oleh Mamat. Semuanya bisa diatasi asal saling menghormati. Mungkin Mamat ketika ngumpet di pohon asem itu dia kencing, tidak izin-izin. Mungkin penghuni pohon asem itu merasa tidak terima karena diganggu Mamat. Dan singkat cerita,
sampai di sini dulu ternyata ceritanya, karena begitu singkat email yang saya dapat di video kali ini. Pelajarannya adalah dimanapun kita menempati tempat baru, barangkali itu adalah rumah makhluk lain selain manusia, kita tetap menjaga etika. Jadi etika bukan hanya sesama manusia, tapi kepada makhluk lain pun kita harus beretika, saling menghormati. Bhinneka Tunggal Ika, 17 Agustus merdeka. Bukan. Ada yang jebol. Intinya terhibur atau tidak terhibur, mudah-mudahan ada hikmah di balik cerita ini. Buat teman-teman semua tetap waspada dimanapun Anda berada. Mohon maaf bila ceritanya kurang seru, terlalu singkat, karena saya membawakan cerita yang dianggap kisah nyata oleh pengirimnya. Barangkali teman-teman juga ada cerita horor yang pengen saya bawakan dengan gaya saya. Silakan kirimkan email ke email yang ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di cerita-cerita horor selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.